Hai penyaman hal, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita kembali bertemu melalui video pembelajaran kita ya. Semoga kalian punya semangat yang lebih besar lagi untuk mengikuti video pembelajaran kita ya. Oke, nah hari ini hari Jumat di tanggal 14 Agustus tahun 2020. Kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, dalam video akhir nanti, di akhir video nanti, Lausa akan memberikan penilaian KI 3 kalian. Jadi, tolong diikuti video pembelajarannya ya. Oke? Oke. Nah, kita mulai pembelajaran kita di tema 2 ya. Hari ini kita sudah ada di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, dengan subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, hari ini di video ini kita masuk di pembelajaran 5 sampai 6. Jumpe halo mah. Halo ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, untuk muatan IPS kita akan belajar menyebutkan makna kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, untuk PPKN, kita akan menjelaskan manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya ada SBDP, kita akan mempraktikkan gerakan dan pola lantai suatu tarian daerah. Yang terakhir, ada bahasa Indonesia, kita akan menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, nanti bahasa Indonesia di akhir video, Lausa akan bahas lagi tentang kalimat efektif ya. Kalian kan kemarin bilang belum paham tentang kalimat efektif kan? Nah, Lausa ulang lagi pembelajarannya dengan bentuk contoh soal kalimat efektif yang berbeda. Oke? Oke, nah kita mulai pembelajaran kita dengan muatan IPS. Kalian bisa buka bukunya di halaman 116. Berjudul tentang kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Nah, mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, jadi para pahlawan dulu tugasnya sudah mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak berhenti sampai di sana. Mereka harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke. Karena bangsa sekutu datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia lagi. Nah, salah satu kerjasamanya ditunjukkan dengan pertempuran Surabaya. Nah, Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Nah, di sini ada ayo berlatih di halaman 117. Nah, soalnya adalah apa akibat dari perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, masih bersifat kelompok. Apa akibatnya? Ya, yang terjadi hanyalah kegagalan. Indonesia tidak akan mempertahankan kemerdekaannya lagi. Nah, selanjutnya yang kedua, apa manfaat kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Oke? Oke, muatan IPS kita bahas sampai di situ. Kita lanjut dengan muatan SBDP. Nah, SBDP di halaman 117 ya. Judulnya tentang mempraktekkan pola lantai tari daerah. Nah, pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dari ruang gerak ketika menari. Gerakan dari tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda. Jadi setiap tari punya polanya masing-masing ya. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Seperti pola lantai horizontal yang ada pada tari saman. Itu tari saman dari Aceh ya. Nah, gambarnya terdapat gambar di sana. Gambarnya itu tari Aceh itu adalah ini. Oke ya, tari saman ya. Selanjutnya
Ada pola lantai melingkar dari tari Pakarena. Tari Pakarena ini ada dari Sulawesi Selatan, ya, dari Makassar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, mereka seperti tari kipas, ya, tari Pakarena ini. Oke, muatan SBDP sampai di situ. Kita lanjut ke muatan PKN pembelajaran 6 halaman 118. Judulnya tentang sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam kerjasama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Nah, contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari untuk kita, ya, adalah yang pertama, giat belajar untuk mendapat nilai yang baik. Nah, selanjutnya, meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Bukan tanya jawaban, oke? Ya, kalau misalnya nggak ngerti, baru tanya teman, atau tanya atau tanya mama, papa, atau popo, ya. Nah, selanjutnya, membela kebenaran dan keadilan. Ya, kalau kita tahu itu kebohongan, ya jangan dibela, ya. Kita juga nggak boleh ngikutin. Kalau orang bohong, kita bohong, nggak boleh, ya. Oke, kita harus tetap jujur. Mimpai? Oke, mimpai. Nah, selanjutnya, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Kalau ada salah, sudah minta maaf sama teman yang salah. Nah, kesalahannya itu jangan diulangi lagi. Itu artinya, ya. Nah, selanjutnya, menerima saran dari orang lain dengan rendah hati. Nah, kalau kita diingatkan teman, kamu tidak boleh seperti itu. Jadi bilang terima kasih sama temannya sudah mengingatkan kita dari hal yang buruk dan menerimanya harus ya terimanya itu, ya, nggak boleh marah sama dia karena kita dibilang kamu nggak boleh gitu. Nah, kita marah, nggak boleh seperti itu, ya, harus menerima saran dari orang lain. Oke, selanjutnya ada ayo berlatih di halaman 119. Kerjakan soal berikut. Nah, soal yang pertama adalah mengapa kita perlu memiliki sikap pantang menyerah? Ya, agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tuliskan contoh sikap yang menunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi, ya, jawabannya giat belajar untuk mendapat nilai baik, meminta bantuan teman atau guru atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran, membela kebenaran dan keadilan, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Selanjutnya, menerima saran dari orang lain dengan hati yang terbuka. Lalu aku punya jawaban lain, boleh tidak? Boleh. Kalau itu masih menyangkut tentang jawaban seperti yang harus buat, ya. Oke? Oke. Selanjutnya, jelaskan contoh penerapan sikap bersatu di antara guru dan para siswa dalam usaha memenangkan perlombaan di sekolah. Nah, gimana cara kita untuk biar supaya menang? Ya, harus saling kerjasama dan berlatih. Oke? Oke. Nah, bagaimana cara meneladani sikap pahlawan dalam bekerja sama memupuk persatuan? Ya, memiliki sikap toleransi terhadap orang yang memiliki perbedaan. Oke, pembelajaran PKN sampai di sini. Kita lanjut ke muatan Bahasa Indonesia halaman 119. Berjudul tentang menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah itu kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Oke?
Kita coba dengan latihan soal ya. Di latihan soal halaman 120 di Ayo Berlatih. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat ada teks ya. Elsa akan baca teksnya terlebih dahulu. Teksnya berjudul Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada masa kemerdekaan Indonesia ada banyak peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Tahukah kamu mengapa peristiwa tersebut dinamai Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api adalah peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api karena pada saat terjadi peperangan, pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah sekutu menggunakan senjata dan fasilitas yang ada sebagai markas strategi mereka. Oke, sekarang temukan informasi penting pada teks dalam bentuk diagram. Nah, kita akan buat temukan informasi yang di teks ini dalam bentuk diagram seperti ini, ya kan? Nah, di dalam diagramnya kita akan tulis dulu judulnya. Judulnya itu adalah Peristiwa Bandung Lautan Api. Sudah? Oke. Nah, sekarang kalian buat pertanyaannya, kotak-kotak pertanyaan. Kotak pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Halo? Oke. Nah, sekarang kalian jadinya buat ada 2 diagramnya ya. Ini untuk pertanyaannya. Di sini nanti kita buat diagram untuk pertanyaan. Nanti diagram yang kedua kita buatnya untuk kolom kalimat jawaban dari pertanyaannya ya. Oke, kita mulai untuk pertanyaan. Menulis pertanyaan apa? Menulis pertanyaan apa? Apa berarti soalnya adalah apa peristiwa penting yang terjadi dalam teks? Apa peristiwa yang terjadi? Ya, Bandung Lautan Api. Good. Nah, sudah ya. Tadi tulis soal yang pertama di kolom diagram yang pertama. Lalu kolom yang kedua lagi buatnya. Peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi, kalian bisa ikutin pembelajarannya ya. Sudah ya. Sudah buat 2 kolom dan 1 untuk pertanyaan, 1 untuk jawabannya. Oke, yang kedua, siapa? Siapa? Pertanyaannya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa penting tersebut. Nah, ini di diagram pertama. Nah, di diagram yang kedua tentang jawabannya adalah sekutu dan tentara Indonesia ya, yang mengalami peperangan itu adalah sekutu dan Indonesia. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan di mana? Di mana peristiwa penting tersebut terjadi? Oke, nah kita tulis di diagram jawabannya. Bandung, Jawa Barat. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengapa, di kolom mengapa kita akan tulis pertanyaannya. Seperti ini pertanyaannya. Mengapa peristiwa tersebut dinamakan Bandung Lautan Api? Karena pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Membakar artinya ya. Oke, sudah? Oke, kita lanjut dengan kapan. Pertanyaan kapan itu adalah kapan peristiwa penting tersebut terjadi? Sudah? Oke, jawabannya adalah pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Sudah? Oke, selanjutnya bagaimana? Bagaimana peristiwa penting tersebut dapat terjadi? Peristiwa itu terjadi
supaya untuk mencegah sekutu mengambil senjata dan fasilitas yang ada sebagai markas strategi mereka. Nah, jadi Indonesia tidak mau mereka punya markas di Bandung. Oke, paham ya sampai sini ya? Sudah tulis kedua diagramnya? Satu diagram pertanyaan, satu diagram jawaban ya. Jadi kalian paham? Sudah? Oke, sudah. Nah, untuk pembelajaran 6 di bahasa Indonesia sudah selesai. Nah, kali ini Lause akan review lagi pembelajaran 3 yang kemarin di halaman 110 yang berjudul tentang menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif. Oke? Nah, Lause buat di sini pertanyaan dan jawabannya itu dari teks Bandung Lautan Api yang tadi. Oke? Oke, kita mulai yang pertama. Peristiwa apa yang terjadi dalam teks? Nah, itu pertanyaan yang pertama tadi ya. Jawaban kita adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, untuk menggunakan kalimat efektif, untuk kita buat kalimat efektif, kita harus temukan apa yang ditanya. Kita kan sudah buat pertanyaan. Apa yang ditanya ini? Apa yang kita jawab? Nah, dari pertanyaan dan jawaban kita akan temukan kalimat. Kita bisa buat kalimat di sini. Kalimatnya itu berupa kalimat efektif. Kalimat efektif yang mempunyai SPOK ya. Oke. Nah, kita coba susun kalimatnya. Seperti ini kalimatnya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Masih ingat tadi ya, teksnya tadi ya. Nah, Lautan Api itu terjadi di awal kemerdekaan Indonesia. Ya, terjadi pada tahun 46 ya. Indonesia merdeka pada tahun 45. Jadi sekitar 7 bulanan Indonesia merdeka. Lalu terjadilah Bandung Lautan Api. Oke, selanjutnya. Nah, untuk mengetahui subjeknya, peristiwa Bandung Lautan Api itu adalah subjek. Oke, yang terjadi ini terjadi pada ini predikat. Dia masuk kategori predikat. Nah, untuk awal kemerdekaan Indonesia masuk ke dalam objeknya. Jadi untuk mengetahui apa yang terjadi di Lautan Api itu. Nah, itu ya. Pada kapan dia? Pada awal kemerdekaan Indonesia. Itu adalah objeknya berarti ya. Paham ya yang nomor 1? Oke, kita lanjut di nomor 2. Siapa yang terlibat dalam peristiwa penting tersebut? Kita jawab tadi adalah Sekutu dan Tentara Indonesia. Nah, dari Sekutu dan Tentara Indonesia ini, lalu apa yang dia tanya? Siapa yang terlibat? Kita buatlah kalimat efektifnya. Kalimat efektifnya berupa Sekutu dan Tentara Indonesia terlibat dalam peristiwa penting. Di mana peristiwanya? Peristiwa Bandung Lautan Api. Lause boleh tidak ikut Bandung Lautan Api? Boleh, tapi kita tidak temukan objeknya di sana. Oke. Jadi apa subjeknya? Subjeknya ini. Nah, subjeknya adalah Sekutu dan Tentara Indonesia. Lalu predikatnya mana? Ya, terlibat dalam. Terlibat dalam ya. Masuk ke objek. Objeknya ini. Terlibat apa? Peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, itu objeknya. Paham? Oke. Keterangannya kenapa nggak ada, Lause? Ya, karena dia kita disuruh untuk mengetahui siapanya saja, orangnya saja. Oke? Di kalimat yang berikutnya kita akan punya keterangan. Jadi kalian bisa lebih paham. Oke ya, paham ya yang di sini ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 itu adalah di mana peristiwa penting tersebut terjadi? Jawaban kita tadi Bandung, Jawa Barat. Oke. Dari Bandung, Jawa Barat
dari pertanyaannya peristiwa di mana, peristiwa pentingnya. Nah, kita temukan kalimat efektifnya. Kita buat kalimat-kalimat efektifnya. Gimana kalimatnya? Seperti ini. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di Bandung, Jawa Barat. Sudah? Nah, peristiwa Bandung, Jawa Barat. Lagi-lagi dia masih menjadi subjeknya ya. Oke. Nah, subjeknya peristiwa Bandung Lautan Api. Predikatnya terjadi ya, kegiatan. Nah, predikat itu biasanya dia melakukan kegiatan. Nah, itu biasanya masuk kategori predikat ya. Kalian tinggal ingat aja. Langsung masih bingung buat predikat. Nah, ingat saja kalau predikat itu adalah kegiatannya. Kegiatan apa yang dilakukan si subjek itu biasanya predikat. Oke? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya. Sudah subjeknya sudah tahu, predikatnya sudah tahu, selanjutnya di Bandung. Nah, di Bandung di sini masuk ke dalam objek karena dia terjadi di Bandung. Di Bandung sudah. Oke. Nah, Jawa Baratnya gimana, Lause? Boleh tidak kita hapus? Boleh kalau kita hapus, tapi kita tidak temukan keterangannya. Nah, untuk mengetahui keterangannya, kita buat Jawa Baratnya. Oke? Nah, berarti Jawa Baratnya di sini sebagai keterangan tempat ya. Keterangan tempat bahwasannya Bandung itu adalah di Jawa Barat. Minta ya. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Mengapa peristiwa tersebut dinamakan Bandung Lautan Api? Nah, jawaban kita tadi adalah karena pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Sudah? Nah, dari pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara, dan dari pertanyaannya, mengapa peristiwa tersebut dinamakan Bandung Lautan Api? Kita akan susun kalimat efektif di sini. Oke, kalimat efektifnya berupa, kalian nanti boleh tulis ya, lalu cocokin sama Lause, benar tidak? Kalian buat kalimat efektifnya itu benar tidak, gimana caranya? Oke, nanti kalau ikutin pasti bisa buat kalimat efektif ya. Oke, kalimat efektifnya adalah pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Oke, nah jadi karenanya dihapus, berarti kalau ini sudah ada, berarti ini adalah jawaban dari mengapa, karena pemerintah Indonesia. Oke, karena pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Nah, sebagai subjeknya di situ adalah ya, ini ya, pemerintah Indonesia sebagai subjek. Nah, dia pemerintah Indonesia melakukan apa? Melakukan persepakatan mereka ya. Berarti bersepakat ini merupakan predikat. Oke, selanjutnya. Bersepakat apa? Untuk apa? Untuk membumi hanguskan. Itu menjadi objeknya. Membumi hanguskan siapa? Bandung bagian utaranya. Nah, Bandung bagian utara ini adalah keterangan. Paham ya? Oke, paham. Nanti kalau lama-lama kalian latihan menggunakan kalimat efektif pasti bisa. Nah, langsung punya contoh soal yang kedua. Kita pahami sedikit lagi ya. Oke, yang kelima. Kapan peristiwa penting tersebut terjadi? Tadi jawaban kita adalah terjadi pada malam hari pada tanggal 23 Maret 1946. Ya kan? Nah, kalimat efektifnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Oke, siapa yang tahu subjeknya? Ya, benar. Subjeknya itu adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Good. Sudah mulai tahu kan? Oke. Nah, tadi predikatnya siapa yang melakukan? Melakukan itu berarti sebuah kejadian. Ada kejadian di sana. Berarti ada peristiwa terjadi di sini. Oke. Nah, ini adalah
predikatnya terjadi pada ya. Selanjutnya pada apa? Pada malam hari adalah objeknya, malam harinya objeknya. Oke, nah selanjutnya tanggalnya itu apa jadinya masuknya? Ya, masuk ke keterangan. Keterangan waktu itu ya. Nah, malam ini sama-sama waktu Lause, itu kan ya. Malam dan tanggal ini sama-sama waktu. Iya. Nah, tapi malam di sini sebagai objek penyempurna predikat yang di sini. Oke. Biasanya objek itu adalah penyempurna untuk si predikat, ya. Oke, paham ya? Selanjutnya, bagaimana peristiwa penting tersebut dapat terjadi? Itu adalah untuk jawaban kita tadi, untuk mencegah sekutu menggunakan senjata dan fasilitas yang ada sebagai markas strategi mereka. Sudah? Ada yang bisa tulis kalimat efektif? Ya, waktu kalian tulis, coba kalian cek ya, sama tidak yang sama-sama Lause buat. Oke, kalimat efektifnya adalah peristiwa bendung lautan api dilakukan untuk mencegah sekutu menggunakan senjata dan fasilitas yang ada sebagai markas strategi mereka. Oke, itu kalimat efektifnya. Terus kita akan temukan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang ada pada kalimat efektif yang telah kita buat. Oke. Nah, subjeknya lagi-lagi peristiwa bendung lautan api. Nah, yang dilakukan di sini adalah ya predikat. Oke. Terus objeknya dilakukan untuk apa? Untuk mencegah sekutu. Nah, mencegah sekutu berarti sebagai objeknya di sini. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, keterangan bahwa menggunakan senjata dan fasilitasnya itu sebagai markas mereka, markas si sekutu. Jadi dibuatlah. Oke, sudah paham? Paham ya? Oke, Lause harap kalian bisa paham membuat kalimat efektif ya. Oke deh. Nah, selanjutnya di sini ada penugasan KI 3 yang seperti Lause bilang tadi ya. Nah, penugasan KI 3-nya itu ada di latihan soal subtema 2. Kerjakan semua muatan ya. Muatan PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Sudah? Oke, selanjutnya itu Bu Pena. Di dalam Bu Pena kita masih 6A ya. Di Bu Pena 6A, halaman 121 sampai 122. Oke? Dikumpul hari ini, langsung tunggu sampai malam hari ya. Di tanggal 14 Agustus tahun 2020. Oke? Jangan lupa kerjakan dengan teliti dan semaksimal mungkin. Sudah selesai dikerjakan, langsung foto dan kirim lewat WA Lause ya. Oke? Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Oke, 朋友们再见，拜拜。